ilallah dan seterusnya. Tapi pada saat kita akan berlanjut ke membaca sholawat Allahumma sholli, tiba-tiba imam berdiri. Sampai muncul pertanyaan, imam nih baca sholawat atau tidak gitu. Atau saya juga pernah mengalami ketika menjadi imam pada salat duhur, kemudian pada saat tahiyat awal saya baca seperti biasa sampai innaka hamidum majid, tapi terdengar di belakang ada suara dehem itu, dehem yang penuh arti sepertinya. Mungkin kalau diterjemahkan secara kata-kata, tahiyat awal itu tidak baca sholawat, mungkin begitulah kurang lebih gitu ya. Nah, ini yang akan kita kaji pada pagi ini. Adakah bacaan sholawat pada tahiyat awal? Itu yang akan kita kaji ya. Nah, tapi sebelumnya kita sedikit dulu membahas dua istilah dalam disiplin ilmu usul fikih, yaitu yang disebut dengan mantuk dan mafhum. Kalau mafhum sebenarnya sudah diserap oleh bahasa Indonesia ya. Ya sudah, kami juga mafhum lah begitu ya. Tapi kalau untuk mantuk ini jarang kita dengar. Mantuk itu diambil dari kata an-nutku, artinya berbicara. Mantuk yang dibicarakan atau yang ditulis. Dulu ada ungkapan begini, al-insanu hayawanun natik. Al-insanu hayawanun natikun, manusia itu hewan yang bisa bicara. Nah, itu secara bahasa. Jadi secara bahasa mantuk itu diambil dari kata an-nutku, artinya berbicara. Mantuk yang dibicarakan, yang diucapkan, termasuk juga dalam cakupan makna mantuk adalah yang ditulis. Sementara mafhum itu artinya paham, yang dipahami. Sedangkan secara istilahi yang disebut mantuk itu adalah hukum yang diambil dari sebuah teks, itu mantuk. Atau hukum yang disimpulkan diambil dari sebuah tulisan atau satu ucapan. Sementara mafhum itu adalah hukum yang disimpulkan bukan dari teks itu sendiri, tapi dari hukum yang terkandung dalam teks. Mungkin kita sering mendengar ada istilah tekstual dan kontekstual. Nah, kalau tekstual itu mantuk, kalau mafhum itu kontekstual. Misalkan contoh sederhana saja, kita naik motor boncengan, yang dibonceng itu merokok. Lalu kita akan mengisi bahan bakar, kita masuk ke lokasi SPBU, lalu kita bilang, itu matikan rokok tuh, matikan. Kenapa? Lihat ada tulisannya, dilarang merokok. Nah, itu mantuk, tekstual. Jadi dilarang merokok itu tekstual, karena ada tulisannya dilarang merokok. Tapi kalau kita mau, kalau istilah orang daerah itu, kalau mencari ikan belut di malam hari itu disebutnya ngadamar atau ngobor gitu ya, menggunakan patromak gitu. Bawa patromak menyala, eusi bensin heula. Nah, kita bilang itu patromak pareman heula. Nah, teman kita yang bawa patromak itu kan tidak ada larangannya. Yang ada itu dilarang merokok, kan tidak ada dilarang bawa patromak. Nah, lalu kita bilang membawa api kecil saja sudah tidak boleh, apalagi. Nah, itu mafhum. Jadi larangan membawa patromak itu ada, tapi bukan ada pada teks, tetapi ada di dalam teks itu. Nah, itu disebutnya mafhum. Ya, mafhum, yang dipahami mafhum itu gitu ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Siti Aisyah. Anna Aisyata radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahurahu. Kami
menggunakan kata kami ini, walaupun Aisyah yang berkata, ini mewakili seluruh istri Nabi. Jadi kami istri-istri Nabi itu sudah terbiasa menggunakan fi'il mudhari, artinya menunjukkan istimror, continue. Kami istri-istri Nabi itu sudah terbiasa atau selalu menyiapkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah, siwakahu, siwaknya, wa tahurahu, dan air untuk bersucinya. Karena Nabi itu bermalam di istri manapun beliau pasti salat malam. Maka istri-istri Nabi itu hideng, seorang Sunda namanya, sudah menyiapkan ini untuk gosok giginya, ini air untuk berwudunya. Fayab'athuhu Allahu azza wa jalla lima syaa an yab'athahu minal laili. Lalu Allah membangunkan Rasulullah sesuai dengan yang dikehendakinya, minal laili, di waktu malam. Kita juga sama, kalau kita tidur kita dibangunkan oleh Allah, bukan hanya Nabi. Yang dimaksud dengan dibangunkan oleh Allah itu nanti dijelaskan dalam peristiwa pada saat Nabi pulang dari perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi tahun ke-7. Tempatnya di Khaybar. Jaraknya dari Madinah 157 kilo ke arah utara. Ini perang antara Muslim Madinah dengan Yahudi Khaybar. Terjadi di musim panas. Qadarullah dalam waktu kurang lebih dari 10 hari Nabi dapat menaklukkan benteng demi benteng. Setelah aman terkendali, kemudian ada pengaturan-pengaturan, Nabi kembali ke Madinah dan Nabi menggunakan waktu malam untuk berjalan. Pada suatu malam, di akhir malam, ada seorang sahabat melihat bahwa Nabi sudah begitu kelelahan. Maka sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, sebaiknya engkau istirahat, tidur." Nabi bersabda, "Tidak, gak boleh, tidak boleh tidur. Sekarang waktu menjelang subuh. Kalau kita tidur khawatir kita akan kesiangan." Maka Bilal, muadzin Nabi itu memberikan jaminan, "Silahkan ya Rasulullah, engkau tidur. Aku yang akan jaga. Aku begadang, aku akan jaga. Nanti aku yang akan membangunkan kalian semua." Maka Rasulullah dan pasukan yang berjumlah 700 orang itu tidur semua. Bilal jaga sambil berdiri. Melihat yang lain kerek, kabita. Kerek gitu ya. Kalau tidur itu menular, Pak. Akhirnya yang asalnya Bilal itu berdiri, sekarang Bilal duduk. Kemudian dia menyandarkan punggungnya ke perut untanya. Akhirnya Bilal pun tidur dengan nyenyak. Kata Bilal, "Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya cahaya matahari." 700 orang berjamaah kesiangan. Artinya sudah terbit matahari dan sudah panas. Waktu subuh sudah habis. Dan orang yang pertama kali aku lihat adalah Nabi. Lalu Nabi menghampiriku lalu bertanya, "Aina ma qulta ya Bilal?" Mana yang kamu katakan itu, wahai Bilal? Diterjemah ke orang Sunda mah, mana janji teh? Bilal menjawab, "Golabatni ainaya ya Rasulullah, kedua mataku telah mengalahkanku." Paling bahasa Sunda, "Tekiyatunuh abdi teh ya Rasulullah," gitu ya. Nah, maka Nabi tidak menghukum tapi tetap memberikan ilmu. Bilal, apabila orang tidur itu ruhnya diambil oleh Allah. Apabila Allah mengembalikannya, dia akan bangun. Apabila Allah tetap menahannya, dia akan terus tidur. Nah, inilah yang dimaksud dengan Allah membangunkan Nabi. Sama kita pun begitu. Kita pasang alarm gitu ya. Kadang-kadang di satu waktu alarm gitu. Terus saya kerek kurang mah. Karena Allah tidak mengembalikan ruh kita. Ya. Itu yang dimaksud dengan Fayab'athuhu Allahu azza wa jalla lima sya'an yab'athahu minal lail. Lalu Allah membangunkan Nabi di waktu malam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Fayastaku, lalu Nabi bersiwak, menggosok gigi, wa yatawaddau, dan berwudu.
Wa yusolli tis'a raka'atin, dan Nabi salat 9 rakaat. Witir nih. Jadi nanti salat malam itu apakah di bulan Ramadan yang namanya tarawih atau qiyamul lail, qiyamul Ramadan, di luar bulan Ramadan yang kalau dilakukan sebelum tidur namanya qiyamul lail, kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud, jumlah maksimalnya 11. Boleh kurang dari 11, tapi hasil akhirnya mesti ganjil. Nah, nanti formatnya itu bisa 2 5 kali tambah 1. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1, 11. Bisa 2-nya 4 kali tambah 3. Bisa 2-nya 3 kali tambah 5. 2-nya 3 kali tambah 5, 2-nya 2 kali tambah 7, 2-nya sekali tambah 9. Bisa juga nanti 4 4 3. Wa yusolli tis'a raka'atin, dan Nabi salat 9 rakaat. Kalau Imam An-Nasa'i memberikan judul bab untuk hadis ini, kaifal witru bitis'in. Bagaimana kalau kita witirnya itu 9 rakaat langsung. Nah, ini caranya. Nabi salat 9 rakaat, la yajlisu fihinna illa inda tsaminati. Dan Nabi tidak duduk tahiyat melainkan pada rakaat ke-8. Nih, inda tsaminati. Ini. Nabi tidak duduk tahiyat melainkan pada rakaat ke-8. Apa yang dibaca oleh Nabi pada rakaat ke-8 itu? Wa yahmadullah, Nabi memuji Allah. Memuji Allah itu maksudnya apa? Membaca at-tahiyatu lillah, segala puji hanya untuk Allah, dan seterusnya. Nih. Jadi pada saat Nabi duduk tahiyat pada rakaat ke-8, tahiyat awal, Nabi memuji Allah. Wa yusolli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada nabinya. Wa yad'u bainahunna, dan Nabi berdoa antara keduanya, antara at-tahiyatulillah dan antara bacaan sholawat Nabi berdoa. Doa yang mana? 2 kalimat syahadat. Itu disebutnya doa, tapi disebutnya itu doa sana, doa yang berisi pujian, sanjungan. Kemudian wala yusallimu taslima, tetapi Nabi tidak salam setelah tahiyat pada rakaat ke-8 itu. Tsumma yusolli tasyi'ata, kemudian atau melainkan Nabi melanjutkan berdiri untuk salat rakaat ke-9. Wa yaqudu, dan pada rakaat ke-9 Nabi duduk tahiyat akhir berarti. Wa dzakara kalimatan nahwaha, dan rawi menyebutkan kalimat yang serupa dengan yang dikatakan oleh Aisyah sebelumnya, yaitu wa yahmadullah. Pada saat duduk tahiyat akhir pada rakaat ke-9, Nabi memuji Allah. Wa yusolli ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat. Wa yad'u, dan berdoa, doa bebas setelah innaka hamidum majid. Tsumma yusallimu tasliman yusmi'una, kemudian Nabi salam dan memperdengarkan salamnya kepada kami. Tsumma yusolli raka'atain wa huwa qa'idun, kemudian Nabi salat 2 rakaat sambil duduk. 9 tambah 2. Jadi boleh yang ganjilnya dulu? Boleh. Itu ya. Jadi bukan dalam artian begini, kalau sudah 9 ya sudah, jangan ada sholat lain, tidak begitu. Intinya mau yang genapnya dulu atau yang ganjilnya dulu, tapi pada intinya hasil akhir mesti 11. Contoh ya, Bapak Ibu bangun, ambil air wudhu, kemudian salat tahajud. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 6. Kemudian melihat jam, 5 menit deui keadaan subuh misalkan itu ya. Tutup saja 1 kan? Jadi 7. Habis 7 rakaat, lalu Bapak Ibu baca Quran sambil menunggu adzan. Ditunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Nah, daya wae nu adzan teh. Ditinggali teh jam na paeh. Kakara jam 3. Tidak mustahil Pak akan mengalami kejadian seperti itu. Kan kita baru 7 rakaat. Sementara kuotanya kan 11. Berarti sisa 4 kan? Boleh enggak sholat lagi? Boleh.
Satu lagi dua, ya. Iya itu betul. Jadi hasil akhirnya mesti ganjil. Bukan kalau sudah ganjil tidak boleh sholat lagi. Kan dalam hadis ini Nabi salat berapa rakaat? 9 rakaat. Lalu 2. Jadi 9 dulu, 2 dulu. 9 dulu, baru 2. Gitu ya. Nah, tapi biarlah masalah jumlahnya tuh. Yang akan kita ambil sebagai landasan hukum itu, pada rakaat ke-8 Nabi duduk tahiyat. Pada rakaat ke-9 juga Nabi duduk tahiyat. Artinya pada rakaat ke-8 itu tahiyat awal. Rakaat ke-9 itu tahiyat akhir. Pada rakaat ke-8 saat duduk tahiyat awal, Nabi baca sholawat tidak? Baca. Wa yahmadullah wa yusolli ala nabiyhi. Rakaat ke-9 wa yahmadullah wa yusolli ala nabiyhi. Jadi rakaat ke-9 tahiyat akhir baca sholawat, rakaat ke-8 tahiyat awal juga baca sholawat. Nah, inilah yang disebut dengan hukum tekstual. Jadi dalam hadis ini secara mantuk, secara tekstual ada tulisannya menyebutkan bahwa Nabi baca sholawat pada saat duduk tahiyat awal. Nah, lalu kenapa ada yang berpendapat bahwa pada saat tahiyat awal itu nggak baca sholawat, Pak? Dan ada yang berpendapat, ada yang mempraktekkan begitu. Makanya yang cerita tadi, kita baru Allahumma sholli, imam udah bangkit. Kita nggak tamat baca sholawat itu, hanya baru 2 kalimat saja. Nah, kita kaji itu ya, argumennya apa? Pasti ada alasan. Nah, cuma nanti mesti ditimbang, bisa nggak dijadikan sebagai alasan. Nah, ini hadisnya, ini riwayat Imam At-Tirmidzi. An Abi Ubaidata, dari Abu Ubaidah ibni Abdullah ibni Mas'udin. Abu Ubaidah itu anaknya Abdullah bin Mas'ud. Yuhaditsu an abihi radhiyallahu anhu qala. Abu Ubaidah menyampaikan sebuah hadis dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atainil ulayaini ka'annahu ala radfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk pada rakaat kedua tahiyat awal ya, ka'annahu ala radfi, seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Maksudnya apa? Sebentar. Kalau duduk di atas batu yang panas lama, sebentar. Sebentar dah panas. Jadi maksudnya Nabi duduk tahiyat awal itu seperti duduk di atas batu yang panas, maksudnya adalah sebentar. Nah, inilah yang dijadikan sebagai landasan. Oh, kalau begitu Nabi tidak baca sholawat. Cuma yang jadi pertanyaan gini, silakan Bapak Ibu perhatikan hadis ini. Rasulullah apabila duduk pada rakaat kedua seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Nah, kita lihat dulu redaksi tahiyat. Jadi pada saat tahiyat itu ada 3 penggalan doa yang kita baca. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. 1. Lanjut tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjut lagi sholawat. Nah, ini reaksinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, dalam hadis yang sebelumnya kita ulang. Nah, Nabi apabila duduk pada rakaat kedua tahiyat awal seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Coba, kalimat mana yang secara tekstual menyebutkan bahwa Nabi tidak baca sholawat dari hadis ini? Tidak ada. Lalu kenapa orang mengatakan tidak baca tahiyat awal? Itu hasil memahami.
Itu ya. Orang memahami karena sebentar berarti tidak baca sholawat, begitu Pak. Karena sebentar berarti tidak baca sholawat. Bagaimana kalau saya berkesimpulan begini? Pada saat duduk tahiyat awal, Nabi itu hanya baca sholawat, tidak baca at-tahiyatulillah, tidak baca asyhadu alla ilaha illallah, karena sebentar. Boleh gak saya berkesimpulan begitu? Boleh. Pada saat duduk tahiyat awal, Nabi hanya baca syahadat, tidak baca at-tahiyatulillah, tidak baca sholawat. Boleh gak berkesimpulan begitu? Boleh Pak. Nah, inilah yang disebut dengan tema atau kontennya ihtimal. Baik ya. Keutamaan sholawat kita lewat, menimbang nih. Nah, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atainil ulayaini kanahu ala radbi. Nabi apabila duduk pada saat tahiyat awal itu seolah-olah duduk di atas batu yang panas. Hadis ini munqati. Munqati itu putus Pak. Karena siapa tadi rawinya? Tar. Sholawat. Hanya sebatas menyebutkan Nabi duduk tahiyatnya itu sebentar. Yang ketiga relatif Pak. Pertanyaannya, 2 jam lama atau sebentar? Relatif. Kalau kita menunggu orang, lama 2 jam itu? Kalau menunggu, iya. Tapi lamun jalan-jalan sareng kabogoh, wah, ya. Kalau umroh reguler ya, umroh reguler 9 hari, 2 hari perjalanan pulang pergi, 4 malam Mekah, 3 malam Madinah. Betah, asa di surga. Pekerjaan itu makan, minum, tidur, ke masjid, sholat, kan begitu ya. Asa di surga umroh mah teu meri. Kang boga saberi meri ayeuna saeutik ngan 200. Tuh. Saeutik cenah. Tapi nanti 3 itu bisa banyak. Ustad eta mah seueur istrina teh. Saberi 3. Jadi 3 teh seueurnya. Bab istri mah. Tapi ai meri mah 200 teh sedikit gitu ya. Itulah yang namanya relatif. Jadi sebentar itu relatif. Nah, Nabi pada saat duduk tahiyat awal itu seolah-olah di atas batu yang panas sebentar. Kita mau mengukur dengan apa? Nah, maka nanti ada pertanyaan gini. Lebih bagus mana? Lebih hebat mana Muhammad Ali dengan II Sumirat yang kemarin wafat ya, pemain bulu tangkis Jawa Barat. Bagus mana Muhammad Ali dengan II Sumirat? Bagus mana? Nah, tidak bisa kita membandingkan antara Muhammad Ali dan II Sumirat. Kenapa? Beda olahraganya juga. Ieu mah bulu tangkis, itu mah boksen. Bahasa aki-aki mah boksen. Nah, lebih bagus mana Muhammad Ali dengan Chris John? Tetiasa ibu, dah beda kelas. Maka muncul saya istilah apple to apple gitunya. Membandingkan itu mesti dengan yang sama. Upami saya mana Muhammad Ali sareng Chris John eta mah apple to ganas. Tidak seimbang, tidak sebanding. Nah, ada satu hadis gini. Ini masih perbandingan untuk memudahkan dalam memahami. Min fikhir rajuli
di antara ciri seseorang paham tentang agama, di antara ciri seseorang paham masalah agama, kalau dia ditugaskan menjadi imam dan khotib Jumat, khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Hadisnya begitu, Bu. Saya ulangi. Di antara ciri pahamnya seseorang tentang agama, kalau dia menjadi imam dan khotib Jumat, khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Kalau khutbahnya 10 menit, sholatnya berapa menit? Kalau khutbahnya 10 menit, sholatnya 7 menit. Mengamalkan hadis itu tidak? Mengamalkan tidak. Nah, sekarang begini. Contoh ya. Budak penek make sapatu jangkung. Ai budak jeung sapatu jangkung mana? So. Budak penek make sapatu jangkung. Ai budak jeung sapatu jangkung mana? Jangkung budak. Pan make sapatu jangkung. Budak penek nulis ku patlot panjang. Budak jeung patlot panjang mana? Nah gitu ya. Jadi budak penek make sapatu jangkung, jangan membandingkan budak dengan sapatu. Budak penek bandingkan dengan budak jangkung. Sapatu jangkung bandingkan dengan sapatu penek, gitu kan? Nah, ciri seseorang itu paham urusan agama, kalau dia jadi imam khotib Jumat, khutbahnya pendek, sholatnya lama. Jangan membandingkan khutbah dengan sholat. Jadi bukan begini, kalau khutbahnya 10 menit, sholatnya minimal mesti 15 menit. Bukan begitu. Tapi khutbah yang pendek bandingkan dengan khutbah yang panjang. Sholat yang lama bandingkan dengan sholat yang, nah gitu. Jadi membandingkan itu mesti sebanding. Itu ya. Nah, kembali ke hadis tadi. Nabi duduk tahiyat awal itu sebentar. Mau dibandingkan dengan apa? Nabi duduk tahiyat awal sebentar. Bandingannya dengan apa? Tahiyat akhir. Nah, kemudian kita jangan mengukur sebentarnya Nabi dengan sebentarnya kita. Contoh ya, contoh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Mu'ad bin Jabal. Dia orang awali. Jadi sahabat-sahabat Nabi, kalau dilihat rumah mereka apa berdekatan dengan Masjid Nabawi atau jauh dari Nabawi, kalau sahabat-sahabat yang rumahnya dekat dengan Nabawi itu disebutnya hawadir. Sahabat-sahabat yang hadir, yang ada di dekat Masjid Nabawi. Kalau jauh dari Nabawi disebutnya awali. Urang lemur cek urang mah gitu. Karena Madinah itu kan kota. Nah, Mu'ad bin Jabal ini orang awali. Dan dia diangkat oleh kaumnya untuk menjadi imam tetap. Tetapi walaupun Mu'ad bin Jabal sudah mendapat jabatan sebagai imam tetap, beliau tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya tidak boleh ada pemikiran da urang mah geus jadi ustad, teu kudu diajar deui. Enggak boleh. Semangat menuntut ilmu itu mesti tetap ada. Nabi Musa saja disuruh belajar oleh Allah ya kepada Nabi Khidir. Nah, Mu'ad bin Jabal ini selalu mengambil waktu menjelang maghrib datang. Setelah salat berjamaah, beliau mendengar tausiah-tausiah dari Nabi sampai Isya. Isya berjamaah bersama Nabi lalu pulang. Nah, pada suatu malam setelah salat berjamaah Isya dengan Nabi sebagai makmum, Mu'ad pulang ke kampungnya itu. Ternyata orang-orang di kampungnya belum sholat Isya, Pak.
Maka Mu'ad bin Jabal mengimami mereka sholat isya. Dan ini boleh Pak, hukumnya sunat bagi Mu'ad itu. Nabi suatu saat bersabda kepada dua sahabat yang pada saat menunaikan salat subuh, yang dua sahabat tidak ikut. Habis salat subuh Nabi tanya, kenapa kamu tidak ikut? Kata dua sahabat itu, saya sudah sholat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan berbuat begitu. Sekalipun kamu sudah sholat lalu mendapati imam akan sholat, ikut saja bersama imam, karena sholatmu yang bersama imam itu sunnat bagimu. Jadi ketika itu Mu'ad mengimami orang-orang isya. Bagi Mu'ad sunnat, bagi makmum itu wajib. Kalau ya kita masuk masjid agak terlambat, ingin berjamaah, kita lihat ada orang yang lagi sholat, kita bermakmum saja, Allahu Akbar, ikut. Kita duhur, ternyata orang itu salat tahiyatul masjid, boleh nggak? Kan beda niat, kita niatnya wajib, dia niatnya sunat, boleh nggak? Boleh? Boleh. Apa dalilnya? Peristiwa Mu'ad itu. Jadi makmumnya niatnya wajib, kalau Mu'ad niatnya sunat. Atau tidak mustahil kita lagi tahiyatul masjid misalkan, orang mengira kita lagi salat duhur, tiba-tiba dia bermakmum ke kita. Biarkan saja. Entong kikituan tong. Karena kan bicara nggak boleh ya, hanya kita isyarat, ulah. Urang mah keur salat tahiyatul masjid, nggak usah, biarkan saja gitu ya. Jadi antara imam dan makmum boleh beda niat, ya. Yang tidak boleh itu kalau ibu salat duhur bermakmum kepada yang salat mayit, itu nggak boleh. Beda gerakannya itu, ya. Nah ketika saf sudah diluruskan, ada orang yang membawa wadah air, ember lah kalau sekarang itu, karena orang ini mau menyiram kurma. Orang ini ikut saja sholat, bermakmum kepada Mu'ad. Mungkin kalau istilah kita, sholat heula, dia kira tidak akan lama. Ternyata rakaat pertama Mu'ad membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Manawi teh bade sakedap. Dan orang ini mundur memisahkan diri, mundur misah melanjutkan sholat, menyelesaikan sendiri. Karena kalau menyiram terlalu malam kan tiriseun kayak kormana. Ya bahasa orang lemur tiriseunna nu gampil mah gitu. Itu tidak baik kalau menyiram terlalu malam. Nah, tahu ada orang yang mundur, ini dalam istilah fikih disebutnya mufarokoh. Mu'ad memarahi orang itu sampai menyebutnya munafik. Dan orang ini tidak nyaman dikata-katai munafik, dia lapor kepada Nabi. Sabda Nabi, apatanun anta ya Mu'ad? Mu'ad, kamu sudah membuat makmum berlari, meninggalkan salat berjamaah. Apabila kamu salat sendiri silahkan semau kamu. Mau Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran, lanjut, silahkan. Kalau kamu salat sendiri semau kamu. Tapi kalau kamu salat berjamaah dan menjadi imam, bacalah surat yang pendek, bacalah sabihis. Sabihis panjang pondok. Ya. Sahur orang mah panjang, sahur Nabi pondok. Kenapa? Karena Nabi, sahabat-sahabat Nabi upami ngapalkeun Quran mimitina ti Al-Baqarah. Ari urang mah mimitina ti Anas. Mantak. Agak panjang. Baca surat yang pendek, sabihis. Sholat isya, imam baca sabihis, Persib main, tahu saya. Imam teh sigalain orang Bandung gitu. Tukulutus orang teh. Lama sabihis itu menurut kita, ya. Itu gambaran saja bahwa jangan mengukur sebentar Nabi dengan sebentar kita. Nah, jadi pertimbangan untuk hadis At-Tirmidzi itu pertama munqati, kedua ihtimal, ketiga relatif ya. Dan tentu membandingkan tahiyat awal sebentar jangan dibandingkan dengan qiyam.
yang ada bacaan iftitah, Fatihah dan surat gitu ya, mesti sebanding, mesti dengan yang sama. Artinya bahwa pada saat tahiyat awal Nabi duduknya sebentar dibandingkan dengan apa? Dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir lama, kalau tahiyat awal sebentar, itu ya. Kenapa tahiyat akhir itu lama? Karena ada bacaan at-tahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibat dan seterusnya, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka Hamidum Majid. Setelah itu pun ada lanjutan doa bebas. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Masih ada lanjutan. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari tenggelam dalam hutang. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, alangkah sering engkau berlindung kepada Allah dari tenggelam dalam hutang. Kenapa? Kata Nabi, karena orang yang tenggelam dalam hutang, kalau janji suka ingkar, kalau bicara suka bohong. Nu gede hutang mah gede bohong. Mau disebatkan, mau disebatkan contohnya mual. Itu ya, makanya Nabi selalu berlindung dari tenggelam dalam hutang. Ada lagi nanti doa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Nabi, ajarkanlah aku doa yang akan aku baca pada saat sholat. Kata Nabi, bacalah Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kathiron wala yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Atau doa bebas, kita baca doa Nabi Adam, Rabbana dolamna anfusana misalkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika dan seterusnya. Nah gitu ya, makanya Nabi pada saat duduk tahiyat awal itu sebentar. Bukan dalam artian tidak baca sholawat. Karena ada hadis yang secara tekstual, riwayat An-Nasai dari Aisyah dengan tegas menyebutkan bahwa pada saat duduk tahiyat awal Nabi membaca sholawat. Itu kenapa gitu ya saya tertarik untuk membahas hal ini. Karena saya sebagai imam kadang-kadang tidak nyaman di deheman wae. Kepada yang suka dehem saya kasih tahu sekarang, ada bacaan sholawat pada saat tahiyat awal. Entong darah rehem kemah. Ya gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita sebagai makmum ya? Allahumma sholli, imam bangkit. Maka kita terikat oleh aturan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Gak boleh begini, saya mah rek namatkeun heula. Imamna teh mah teu apaleun dalil, misalkan begitu ya. Itu tidak boleh, Pak. Jadi kalau imam bangkit, maka bangkitlah kamu. Nah itu hadirin waktu iman, pembahasan dengan adakah sholawat pada saat tahiyat awal. Ini tentu tidak bisa dianggap enteng karena sholat itu setiap hari kita kerjakan dan pasti kita akan mengalami hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat dan sedikit tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya. Yap. Ya. Boleh. Hibah. Kandung.
Ya. Ya. Baik. Jadi ada wasiat, ada hibah, ada waris ya. Kalau waris itu dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia. Kalau wasiat akadnya ketika masih hidup, tapi perpindahan hak miliknya setelah meninggal, gitu kan? Kalau saya meninggal, misal gitu kan? Ada orang bilang, kalau saya meninggal, kontrakan ini buat kamu, sawah yang di sana buat kamu, kebun yang di sana buat kamu, gitu ya. Kalau pabrik itu jangan dijual ya, karena milik orang lain, misalkan begitu. Misalkan. Kalau hibah, akadnya ketika hidup dan perpindahan hak miliknya juga ketika hidup. Kalau waris kan ada mekanismenya, laki satu perempuan setengah kan begitu. Kalau hibah itu mesti sama rata. Di zaman Nabi ada seorang suami punya 2 istri, dari 2 istri masing-masing punya anak. Ternyata si orang ini hanya memberi kepada anak dari istri tua. Anak dari istri muda tidak dikasih. Sampai anak dari istri muda itu mengadu kepada Nabi. Kata Nabi, ambil semua atau beri juga anakmu yang dari istri mudamu itu. Nah, ini yang jadi landasan bahwa aturan dalam waris laki satu perempuan setengah untuk hibah itu nggak berlaku, mesti sama rata. Kecuali kalau penerima hibah yang lain ridho walaupun tidak sama rata. Misalkan dari 10 kontrakan itu ya, ini karena ini sudah mapan hidupnya, udah 2 kontrakan, ini 2 kontrakan, ini 2 kontrakan. Ini yang anak-anak karena masih sekolah perlu banyak biasa, ini 4 kontrakan ya. Dan kakak-kakaknya ridho, tidak ada yang protes, itu silahkan. Jadi selama tidak ada protes dari yang lain itu silahkan. Nah kemudian bagaimana dengan kepada anak angkat? Kalau waris jelas nggak boleh, karena anak angkat bukan anak kandung, gitu ya. Tapi hibah boleh. Nah berapa besarnya? Tetap mesti lebih mengutamakan anak kandung. Karena nanti ada satu hadis begini, sedekah kepada fakir miskin, sedekah untuk fisabilillah, sedekah kepada anak dan istri, itu pahalanya lebih besar pahala sedekah kepada anak dan istri. Jadi dengan pembagian yang tidak sama rata itu, selama tidak ada protes dari yang lain itu sah. Itu ya. Walaupun kadang-kadang mohon maaf ya, yang banyak protes teh umumna nu beunghar. Tuh. Coba ya. Gitu Pak. Siap. Iya iya iya. Ya. Ya. Oh iya. Iya betul. Oh iya iya. Siap. Siap siap. Baik. Masih mangga. Sampai ya, kita sampai jam 9 kurang seperempat paling lama ya, karena jam 9 mau ada akad katanya. Ya. Ya. Baik. Baik. Jadi witir itu bisa 1, 3, 5, 7, 9. Kalau witir 1 ya itu pasti tidak ada tahiyat awal. Cuma 1 rakaat. Yang 3 juga tidak ada tahiyat awal. Yang 5 tidak ada tahiyat awal. Yang ada tahiyat awal itu kalau witir 7 atau 9. Kalau yang 9 rakaat ke-8 tahiyat awalnya, kalau 7 di rakaat ke-6 tahiyat awalnya. Tapi kalau 1, 3, 5 itu hanya ada tahiyat di rakaat terakhir saja. Ya. 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 Baik. Salah satu format yang diajarkan oleh Nabi begini, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kamu khawatir waktu subuh masuk, maka tutuplah 1. Kita baru 6 Pak.
Tapi khawatir waktu subuh masuk, ya sudah tutuplah 1. Jadi 7. Artinya salat malam itu untuk di luar Ramadan ya, maksimal 11, boleh kurang dari 11, tapi hasil akhirnya mesti ganjil. Misal malam Kamis, kita bangun jam 2, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 kan? Final Liga Champion main, tutup 1. Kalau kan boleh. Daripada tahajud bari nonton gitu ya. Jadi apa? Karena khawatir waktu subuh masuk atau karena ada keperluan lain, itu silakan. Boleh kurang dari 11 tapi hasil akhirnya ganjil. Ya baik. Imam diangkat untuk diikuti. Apabila imam ada lanjutan kan? Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku, rukulah kamu. Imam bangkit, bangkitlah kamu. Imam sujud, sujudlah kamu. Imam bangkit, bangkitlah kamu. Nah, kita sering memperhatikan begini. Ini pada saat rakaat terakhir, sujud terakhir. Kan ada doa bebas. Walaupun sebenarnya doa bebas bukan hanya di sujud terakhir. Bisa di sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi umumnya orang imam memberi kesempatan doa bebas itu di rakaat terakhir, sujud terakhir. Ada kejadian begini, imam sujud, baca doa tambahan, makmum pun sujud. Kayaknya makmum banyak masalah ini. Doanya lama Pak. Imam sudah duduk, bangkit, at-tahiyatu lillah, makmum anger we sujud. Itu tidak boleh. Karena ada perintah bila imam bangkit, bangkitlah kamu. Nyada saya can tamat ngadu anak, Allah maapaleun. Allah maapaleun. Permohonannya seperti apa gitu ya. Demikian pula pada saat tahiyat. Ya, imam salam ya kita salam. Jadi tidak boleh ini imam salam, udah orang mah can tamat ngadu anak, hayo we gitu. Nah, itu tetap gitu ya. Allah Maha tahu. Ya. Terakhir ya. Baik, ini pertanyaannya, apakah jamak qashar paket nggak gitu? Kalau jamak mesti qashar atau qashar mesti jamak? Itu tidak paket. Ada jamak tam, ya, ada jamak tam, ada jamak qashar, ada qashar tidak jamak. Nabi ketika akan berangkat ibadah haji, sebelumnya kan beliau mengumumkan, aku akan haji tahun ini. Maka berkumpullah di Madinah 70.000 orang. Ketika akan berangkat waktu duhur masuk, maka Nabi salat duhur dulu dan para sahabat di Nabawi 4 rakaat duhur. Habis salat duhur, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Bir Ali, Dzul Hulaifah. Di Bir Ali tiba waktu asar. Nabi di Bir Ali salat asar 2 rakaat qashar, tapi tidak jamak. Kenapa? Kan sudah. Jadi jamak qashar bukan paket. Mau jamak qashar silahkan, mau qashar saja silahkan gitu ya. Atau jamak tam. Bahkan nanti ada jamak tapi tidak qashar bagi mukimin. Nabi pernah sholat jamak di Madinah, bukan dalam keadaan perang, tidak hujan, tidak takut. Nabi ditanya, kenapa engkau berbuat begitu? Kata Nabi, supaya tidak memberatkan umatku. Artinya boleh jamak tetapi mesti tam, gak boleh qashar. Karena qashar hanya ada bagi musafir, bagi mukimin gak boleh. Nah kemudian kembali ke hadis tadi, Nabi ketika akan berangkat haji waktu duhur masuk, Nabi salat asar 4, salat duhur 4, asarnya ditarik tidak? Tidak. Tapi Nabi nanti salat asarnya di Dzul Hulaifah. Artinya bagi mukimin tidak ada jamak takdim. Gitu ya. Nah, tapi ada hadis begini,
siapa yang melakukan jamak tanpa sebab, maka dia telah mendatangi salah satu pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Nabi sendiri tanpa sebab. Pengkompromian dari dua hadis ini, bagi mukimin boleh jamak tetapi takhir dan tam, cuma jangan jadi kebiasaan. Sedikit-sedikit jamak. Nah ini sangat bermanfaat syariat ini, apalagi kalau kita ya suatu saat jadi tuan hajat. Kita menikahkan anak, kita jadi yang punya hajat gitu ya. Resepsi mulai jam 11 sampai jam 3. Bisa saja kita nyelang dulu untuk sholat duhur, tapi kan kurang nyaman, tamu datang, kita undang, kita tidak ada. Nah maka dalam kondisi seperti itu boleh jamak takhir tam. Itu ya, jadi bukan paket jamak kosor itu ya. Tuh ibu-ibu mangga, jam masih ya. Ya, kalau masih satu tempat boleh. Ya, kalau masih satu waktu boleh. Ya, misalkan ini berjamaah di sini, ibu di plaza atau di aula di bawah, masih boleh. Yang tidak boleh itu ibu bermakmum itu ke imam Mekah. Sementara kita di Istiqomah. Ya. Baik, itu mungkin persiapan nanti buat yang akad ya. Jadi kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kuliah 2 kita pagi hari ini. Terima kasih.